Hai Jesiers, kali ini kita akan membahas Lewi, anak ketiga Israel yang juga sekaligus leluhur suku Lewi. Lewi dalam bahasa Ibrani disebut Levi, dan dalam bahasa Inggris disebut Levi. Ini adalah putra ketiga Yakub setelah Ruben dan Simeon. Oh ya, pastikan kalian lebih dulu menyaksikan fakta Alkitab sebelumnya ya, mengenai Ruben dan Simeon. Sebelum kita lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Latar belakang. Nama Lewi diambil dari kata Yilaweh yang artinya dia, laki-laki, merujuk kepada Yakub, akan lebih erat kepadaku. Pemberian nama Lewi merupakan pengharapan yang ada di pikiran Lea bahwa dengan kelahiran putra ketiganya, Yakub suaminya akan terus mendekat kepadanya. Lewi lahir di Haran, Mesopotamia. Namanya pertama kali disebut dalam Kejadian 29 ayat 34. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kejadian, maka Lewi adalah leluhur dari suku Lewi. Saudara-saudara yang sekandung dengan Lewi ialah Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina. Lewi dan berkat Yakub. Dalam Kejadian 34, Lewi dan saudaranya, Simeon, memusnahkan kota Shikem sebagai bentuk balas dendam atas pemerkosaan Dina, adik perempuan mereka. Mereka membunuh orang-orangnya dan merebut kekayaan kota itu. Sebelumnya mereka telah menyesatkan penduduk dengan terkesan menyetujui pemerkosaan Dina dan menikahinya dengan imbalan orang-orang di kota itu untuk disunat. Dan ketika Yakub mendengar tentang kehancuran Sikem, ia menghukum mereka karenanya. Berkat Yakub untuk Lewi yang dicatat dalam Kejadian 49 mendeskripsikan bahwa Yakub terkesan memaksakan kutukan pada orang Lewi, di mana mereka akan tersebar sebagai hukuman atas tindakan Lewi di Sikem. Kejadian 49 ayat 7b, Aku akan membagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Lewi dan Simeon tidak akan memiliki wilayah yang menjadi milik mereka sendiri, tetapi akan tersebar di antara suku lainnya. Di Kanaan, kutukan ini terwujud di mana suku bangsa Lewi tidak mendapatkan pembagian tanah di Kanaan ketika keturunan Yakub itu kembali dari perbudakan di Mesir. Hal ini disebabkan karena suku bangsa itu menempati posisi khusus dalam agama Israel kuno, yakni sebagai keluarga imam dan penjaga serta pemelihara bait suci di Yerusalem. Suku Lewi dipilih menjadi imam. Penunjukan dan pengangkatan imam di kalangan bangsa Israel bukanlah hal yang sepele, tapi melalui ujian loyalitas dan moral. Sebenarnya, tujuan Allah semula ialah untuk mengambil semua putra sulung dari setiap suku serta menjadikan mereka imam baginya dan bagi bangsa itu. Tetapi ketika Musa naik Gunung Sinai selama 40 hari, maka terjadi penyimpangan iman di bangsa itu. Mereka membangun patung lembu emas untuk dijadikan Allah mereka yang baru. Ketika Musa kembali ke kaki bukit itu dan melihat kejahatan mereka, ia memberikan sebuah tantangan. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Keluaran 32 ayat 26. Seluruh suku Lewi dengan cepat berpihak kepada Tuhan dan Musa. Melalui Musa, Tuhan kemudian memerintahkan orang-orang Lewi untuk mencabut pedang mereka dan menumpas dosa di antara mereka. Allah memperhatikan reaksi suku Lewi dan melihat sikap hati suku Lewi yang mau melakukan hal yang benar. Suku Lewi bersedia menggunakan pedang dengan menghabisi saudara-saudara sendiri demi kebenaran. Ini adalah kualitas yang dituntut di dalam diri seorang imam. Karena itu, Allah mencabut hak putra sulung dari setiap suku lain dan memilih Lewi untuk memegang jabatan keimamatan. Ulangan 33 ayat 8-11. Kaum Lewilah yang menjadi imam bagi Allah dan bangsa Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Bilangan 3 ayat 41, 44-45, bilangan 8 ayat 14-18. Tugas suku Lewi. Keturunan Lewi membentuk suku Lewi yang dikuduskan oleh Tuhan untuk melakukan tugas suci khusus. Bilangan 1 ayat 50, bilangan 3 ayat 6. Ketika bangsa Israel menerima hukum Musa di Sinai, Tuhan memberi perintah tentang keimaman resmi di Israel yang diemban oleh suku Lewi. Imam haruslah seorang laki-laki dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melayani Tuhan di kemah suci. Imam berfungsi sebagai mediator antara bangsa Israel dan Tuhan. Hanya para imam sajalah yang boleh menggunakan umim dan tumim.
Urim dan Tumim ditaruh pada tutup dada imam besar, Keluaran 28 ayat 30, Imamat 8 ayat 8, yaitu suatu kantong yang diikatkan pada baju efod, dan kadang-kadang baju efod dengan kantong ini serentak disebut baju efod. Melalui Urim dan Tumim, imam dapat menerangkan kehendak Allah kepada pemimpin, Bilangan 27 ayat 21, maupun kepada umat, Ulangan 33 ayat 8 dan 10. Alat bantu ini dipercaya sebagai salah satu dari perlengkapan pakaian para imam yang melayani Tuhan, terutama bagi mereka yang melayani untuk bait suci ataupun kemah-kemah suci. Urim dan Tumim ini dipercaya digunakan oleh para keturunan Harun, seorang yang dipercaya sebagai imam. Terkadang mereka bertindak sebagai pemusik, 1 Tawarik 15 ayat 16, Nehemia 11 ayat 22, menyembelih kurban, 2 Tawarik 29 ayat 34, Ezra 6 ayat 20. Dan secara umum membantu di dalam bait suci, Nehemia 11 ayat 16. Orang-orang Lewi didedikasikan untuk pelayanan bagi Tuhan dalam melaksanakan tata cara bagi anak-anak Israel dalam beribadah. Orang-orang Lewi sendiri dipersembahkan atas nama anak-anak Israel, Bilangan 8 ayat 11-22. Mereka dengan demikian menjadi harta milik Allah yang khas diberikan kepadanya sebagai pengganti anak sulung, Bilangan 8 ayat 16. Di antara imam-imam Lewi, ada yang ditunjuk sebagai imam besar, dan Harunlah yang mendapat hak istimewa menjadi imam besar Israel yang pertama. Harun, anak-anaknya, dan keturunan-keturunan selanjutnya harus melayani dan berfungsi sebagai imam besar bangsa Israel. Keluaran 29. Warisan khusus bagi suku Lewi. Orang Lewi mendapat tempat khusus di antara suku-suku Israel lainnya. Mereka tidak dimasukkan dalam status sensus suku-suku Israel. Bilangan 1 ayat 47-49, Bilangan 26 ayat 62. Mereka tidak mendapat milik pusaka di tengah suku-suku Israel lainnya. Bilangan 18 ayat 20. Mereka tidak mendapatkan tanah kekuasaan di Kanaan. Yosua 13 ayat 14, 33, Yosua 14 ayat 3-4. Karena Tuhanlah milik pusaka mereka. Mereka berhak menerima persepuluhan dari suku-suku lainnya. Bilangan 18 ayat 21-24. Mereka berhak mendapatkan kota-kota orang Lewi di tiap-tiap area yang ditentukan untuk suku-suku Israel lainnya. Bilangan 35 ayat 1-8, Yosua 21 ayat 1-42. Tokoh-tokoh penting dalam Alkitab yang berasal dari suku Lewi. Lewi mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Kejadian 46 ayat 11, 1 Tawarik 23 ayat 6. Semuanya dilahirkan sebelum ia bersama Yakub pindah ke Mesir. Alkitab mencatat keturunan Lewi ini dengan rinci. Dalam 1 Tawarik 23 ayat 12 dijelaskan bahwa anak Kehat ada 4, yaitu Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Keluaran 6 ayat 17. Dan Keluaran 6 ayat 19 mencatat bahwa Amram menikah dengan Yokebed, melahirkan Harun dan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Selain Musa, ada juga Ezra, salah seorang pemimpin yang membawa balik bangsa Israel dari pembuangan ke Yerusalem. Ezra adalah imam dari garis keturunan Lewi, Nehemia 12 ayat 1. Dalam Perjanjian Baru, ada Zakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes Pembaptis yang berasal dari suku Lewi, Lukas 1 ayat 5. Serta Barnabas dan Siprus yang merupakan jemaat mula-mula, sekaligus hamba Tuhan dan rekan pelayanan Paulus yang dikenal dermawan. Kisah Para Rasul 4 ayat 36-37. Demikian fakta Alkitab tentang Lewi. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin diketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!